Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak ya, ada sebuah kisah yang sangat mengharukan ya, di Kejaksaan Negeri Takalar bebaskan maling motor. Justru para jaksa dan yang lain itu membebaskan dan memberikan bantuan kepada yang dikatakan pencuri yang disidang ini. Oke, kita simak seperti apa kisahnya dan kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari kejadian ini, teman-teman. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Takalar memutuskan hentikan proses hukum terhadap MA, seorang pencuri sepeda motor. MA dibebaskan setelah 2 bulan ditahan di Polres Takalar dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kepala Kejari Takalar, Salahuddin, mengaku membebaskan MA atas dasar peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice. MA sendiri diketahui membawa kabur motor temannya sendiri dan menggadaikannya senilai 1,5 juta rupiah. Uang haram ini terpaksa dia gunakan untuk membiayai persalinan sang istri. MA pun ditangkap beberapa hari kemudian, yang mengharuskannya melewatkan momen-momen lahirnya si kecil ke dunia. Pihak kejaksaan bahkan tak kuasa menahan tangis mendengar kondisi pilu pelaku saat gelar perkara. Berbagai pertimbangan pun dipikirkan kejaksaan, mulai dari keterangan pelaku yang baru sekali melakukan pencurian, fakta ancaman hukuman yang tak sampai 5 tahun, serta korban yang memutuskan ampuni aksi tersangka. Belum selesai, kejaksaan yang menyebut diri mereka sebagai Jamila alias jaksa milik Takalar turut membantu menebus motor korban di Pegadaian. Pasukan Jamila juga tak lupa berbagi dana santunan untuk MA dan keluarganya. Terima kasih. Oke teman-teman, memang apapun alasannya melakukan tindakan kriminal, tindakan yang pencurian itu memang tidak boleh. Tapi ini kondisi seorang sang ayah yang istrinya mau melahirkan itu, di saat dia nggak punya uang, nggak punya untuk membayar lahirannya, itu susah untuk dijelaskan, dan mungkin bagi para orang tua yang mengalami hal serupa akan merasakan hal itu bisa berempati. Dan ini pengadilannya luar biasa ya, pengadilannya dia punya rasa empati yang luar biasa. Semoga hal yang dilakukan itu tidak terulang lagi, pencurian tadi, dan sikap baik dari para hakim dan orang-orang yang mendukungnya, membantunya, itu menjadi amal ibadah yang diterima. Dan kejadian yang mirip ya, ini di Gresik di Jawa Timur, kejadian yang yaitu seorang anak dalam kondisi yang sangat susah merawat orang tuanya yang sakit, sudah lumpuh, juga melakukan hal yang sama dengan pendidikan yang minim. Ini pun mendapatkan perlakuan dari kehakiman yang serupa. Ini seorang pria yang mencuri demi pengobatan ibunya, kemudian dibebaskan dengan restoratif justice ya. Berarti ya, kejaksaan di negara kita itu benar-benar menghakimi dengan sesuai dengan aturan, juga punya hati nurani. Memang tindakan mencuri tidak bisa dibenarkan, tapi ini membuka kepada kita semua, apalagi para pejabat ya. Coba lihatlah rakyat yang sampai seperti ini, buntu berpikir, ini kondisi tidak bekerja ya, pendidikannya SD, kemudian orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, lumpuh di kursi roda, bahkan itu belum punya kursi roda saat itu ya. Ini harusnya anda semua yang berada di posisi menjabat, apalagi mewakili rakyat, itu tidak tega, harusnya punya hati nurani sehingga tidak akan berbuat yang menyakiti hati rakyat. Rakyat seperti ini kondisinya, ada yang seperti ini. Kalau ada bisa dibantu, dicek, bener-bener dicek ulang
layak dibantu. Jangan sampai bantuan malah justru dibelokkan, disalahgunakan. Orang yang tidak layak dibantu justru ditumpukkan bantuan ke sana dengan arah-arah yang salah ya. Ini kalau seperti ini sudah harus dibantu. Ini orang yang baik, yang saat sangat sayang dengan orang tuanya. Semoga kejadian ini memberikan hikmah dan pelajaran kepada kita semua, teman-teman, baik yang ada di channel ini, siapapun yang menonton, warga Indonesia semuanya. Semoga ini menginspirasi, memberikan motivasi untuk terus berbuat kebaikan, baik kepada keluarga maupun kepada orang lain, dan kebaikan bisa menyebar seluas-luasnya di Indonesia ini. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.